Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Halo sobat semua, sebangsa dan setanah air pendukung Presiden Jokowi. Mari kita rapatkan barisan untuk mendukung pemimpin yang pro rakyat. Banyak spekulasi bermunculan bahwa direkrutnya Muhaimin sebagai cawapres karena untuk mencari dukungan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak Anies menyadari politik yang terjadi di negeri ini yang semakin hari semakin menghangat saja. Banyak orang yang penasaran dengan cawapres dari kubu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kita akan sama-sama menyaksikan pemberitaan video politik hari ini. Dukungan keluarga Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk urusan politik sudah ditentukan jauh-jauh hari, khususnya sikap untuk tidak mendukung siapapun yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Luka kudeta yang dilakukan Muhaimin Iskandar kepada Gus Dur lewat muktamar luar biasa di Ancol tahun 2008 masih dirasakan. Luka itu kemudian membekas hingga kini, yang menjadi standar sikap keluarga Gus Dur selama itu adalah Caimin, maka tidak akan ada dukungan. Sikap keluarga Gus Dur ini pernah diungkapkan Yeni Wahid pada 10 Agustus 2023 lalu. Ia menyebut jika calon presiden meminang Caimin sebagai cawapres, keluarga Gus Dur siap angkat tangan tidak memberi dukungan. Batas toleransi dukungan masih diberikan jika Caimin hanya menjadi pengusung, bukan menjadi pasangan. Bahwa PKB itu dicuri oleh Muhaimin Iskandar. Jadi menurut Gus Dur keliru, yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Menurut Yeni, ya dia saat itu mendampingi Gus Dur, jelas melihat bagaimana terjadinya pengkudetaan oleh Caimin, dan menurut Yeni sampai akhir hayatnya Gus Dur berwasiat bahwa Caimin itu harus diganti, harus ditikan lah dari PKB. Pernyataan Yeni ini kuat oleh pernyataan Mbak Alisa Wahid di Twitternya. Ya udahlah, stoplah narasi bohong seakan-akan Caimin lah yang dikudeta. Karena yang terjadi justru memang ya faktanya Caimin yang mengkudeta, Caimin yang mengkhianati. Warga NU bereaksi keras kepada Caimin. Ramai-ramai posting "Saya NU, Kung Ganjar Pranowo". Ya kalau itu ya saya kira Anies akan naik ya. Dugaan saya nggak tinggi, paling hebat 5%. Karena kenapa? Karena mungkin juga sebagian dari pemilih Anies itu pergi juga. Itu yang saya sebut ya, kelompok-kelompok Islam politik mungkin akan berpindah ke Pak. Jadi yang dibawa oleh PKB sekian, tapi saat yang bersamaan mungkin ada sekian juga yang pindah. Makanya kan saya katakan ya paling hebat tuh 5%. Mungkin bagi Caimin itu menang dalam Pilpres itu bonus besar lah gitu ya. Tapi kalaupun tidak menang Pilpres, dia tetap menang. Pemilih NU, seberapa banyakkah pemilih NU yang dapat dibawa oleh Muhaimin Iskandar mendukung Anies Baswedan dalam pasangan Capres-Cawapres? Data menunjukkan ternyata pemilih NU sebenarnya menyebar ke banyak sekali partai, dan bahkan PKB bukanlah partai yang paling favorit kalangan pemilih NU. Saya nggak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Ya. Kalau kita bicara Caimin memang penuh dengan luar biasa. Sikapnya, gayanya, luar biasa. Dia bermain dan dia adalah pemain aman dalam setiap event apapun. Dia mampu
mengakar di setiap jenjang kepengurusan PKB sampai level bawah. Iya, nama NU saat ini sedang dijual oleh pendukungnya Anies dan Caimin. Salah satunya adalah Eko Boy, orang yang pernah ditangkap karena menyebar hoax soal server KPU disetting untuk mengalahkan Prabowo dan menangkan Joko Widodo. Eko Boy dulu pernah menghina-hina orang NU dan Kiai Sepuh NU yang sangat dihormati, dimaki-maki juga sama orang ini. Tapi setelah Caimin berkhianat kepada Prabowo, mendadak si tersangka penyebar hoax itu mengatakan NU dukung Anies. Dan ini membawa reaksi keras warga NU. Ya, warga NU pun ramai-ramai memposting mengatakan bahwa saya NU, saya tidak dukung Caimin. Atau saya NU, saya bukan PKB. Dan jauh lebih lagi, ada yang mengatakan saya NU, saya dan keluarga dukung Ganjar Pranowo. Dan lain-lainnya. Dan ini adalah sebuah reaksi terhadap kenorakan pendukung Prabowo dan Anies. Selama ini, nama besar NU sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan politik, yang tidak bersih, tidak jujur, dan saling menyerang satu sama lain. Nama NU alias Nahdlatul Ulama adalah sekelompok orang yang mengedepankan pemahaman agama yang terintegrasi dengan pemahaman nasionalisme yang kental. Maka NU ini bukan sekedar partai, melainkan jiwa dan semangat untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan umat beragama. Politik bernegara, NU tidak sempat politik. NU ini adalah sebuah kebudayaan yang sudah berakar di Indonesia, sudah membudaya. Santri-santrinya punya rasa cinta akan agama yang tinggi dan rasa cinta tanah air yang juga tinggi. Masalahnya Eko Boy ini orang bayaran yang kelihatannya tahu cara menggembosi suara NU dengan gayanya yang sembarangan kalau bicara. Orang NU bereaksi keras dan tidak suka sama cara-cara relawan Anies dan Caimin dalam menarik-narik dan jualan nama NU. Mengatakan NU adalah organisasi yang besar dan dengan persatuan Anies dan Caimin katanya akan menghilangkan segregasi dan dikotomi. Memang pendukung Anies dan Prabowo ini sangat sulit membela junjungannya, karena ketika seharusnya pendukung capres itu mengangkat pencapaian, mereka malah sibuk justru menutup-nutupi borok yang sudah junjungannya buat. Relawan Prabowo dan Anies Caimin sibuk menghina Ganjar dan mengatakan isu penculikan dan kudeta Gus Dur itu adalah isu 5 tahunan. Buat saya ya wajar saja setiap 5 tahun muncul, karena jelas-jelas dimulai juga oleh Prabowo Caimin. Reaksi warga NU mencuitkan saya NU, saya pilih Ganjar Pranowo adalah sebuah reaksi yang sangat jujur. Based on data bahwa mayoritas pemilih PKB memang memilih Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena yang NU itu bukan Caimin, melainkan Ganjar. Kini elektabilitas Ganjar Pranowo naik terus, sementara Prabowo stagnan dan Anies terjun bebas. Berdasarkan informasi dari Litbang Kompas, Ganjar berada pada posisi teratas, unggul jauh dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan diketahui Ganjar juga meraih elektabilitas tertinggi dengan 34,1%. Kemudian disusul dengan Prabowo yang punya 31,3% dan Anies dengan 19,2%. Hal inilah yang membuat Nasdem dan PKB bermanuver. Bergabungnya Caimin ke Anies membuat sensasi. Awalnya warga NU yang taunya pilih PKB kini berubah haluan. Hal ini saya ketahui dari komentar yang sebagian warga Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU, yaitu teman-teman penulis yang mayoritas pecinta NU dan NKRI. Jadi warga NU benar-benar cerdas loh untuk menentukan siapa pilihan presidennya. Demikian saya juga sertakan tuh komentar beberapa teman NU yang cinta NKRI. Seperti contoh dari teman penulis lain dari WAG Darda NU. NU dari awal memerangi radikalisme dan intoleransi, memerangi hoax dan tipu daya dari Wahabi, Salafi, HTI, Khilafah. Lah, kok Caimin ketua umum PKB menjadi cawapresnya Anies yang selama ini didukung oleh kelompok radikal intoleransi. Warga NU tahu kalau Anies didukung oleh Wahabi, Salafi, Takfiri, FPI, HTI, PKS dan kelompok radikal lainnya. Dari WAG Keluarga Aswajo NU juga mengatakan, selama PKB dikendalikan Caimin, PKB no. Cerdas kalau orang NU tidak pilih pasangan Anies dan Caimin. Atau komentar lainnya, Muhaimin jangan eksploitasi masyarakat NU, hormati pimpinan NU. Atau yang lain mengatakan biar saja si Imin jalan sendiri, kita para NU sejati yang cinta NKRI, patriotis dan Pancasilais wajib cerdas dan bijak. Tidak akan mendukung si Imin yang gila jabatan.
jalan. Kalau perlu tenggelamkan saja di Pilpres 2024. Dan tentunya banyak komentar-komentar lainnya yang tidak akan pernah pilih Anies sebagai capres, baik di grup WhatsApp dan di Facebook teman-teman pecinta NU dan NKRI. Ya, koalisi Nasdem PKB tentunya punya maksud tersendiri, yaitu ingin menghijaukan Nasdem, khususnya ingin mencari suara dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang rata-rata memang pemilih fanatik PKB. Tapi ingat, saat ini warga NU sudah mulai melek media sosial. Banyak yang tahu kiprahnya Cak Imin yang selalu berpindah-pindah koalisi dengan PKS, Gerindra, dan terakhir dengan Nasdem. Yang tentunya PKS, Gerindra, dan Nasdem tidak akan pernah mengusung calon terkuat untuk Pilpres 2024 yaitu Ganjar. Bisa jadi warga NU yang cinta NKRI tetap pilih Ganjar sebagai presiden untuk 2024 sampai 2029. Ya, terima kasih Cak Imin. Warga Nahdien semakin cerdas untuk tidak pilih capres Anies Baswedan. Koalisi dengan siapapun warga NU tidak bakal pilih Anies, kecuali bagi yang tidak paham peta perpolitikan yang selalu berubah arah dan tujuan, memilih karena fanatik dengan PKB tanpa tahu pimpinannya sedang berkoalisi dengan siapa. Iya kan? Lantas siapa sih yang tega merusak citra partainya sendiri tersebut? Ya siapa lagi kalau bukan ketua PKB sendiri, Muhaimin Iskandar, atau yang kerap disapa dengan Caimin. Si Caimin ini bisa dibilang lebih lama berkuasa dibandingkan Vladimir Putin. Kalau Putin menjadi presiden Rusia baru 10 tahun atau sejak tahun 2012 silam, sedangkan Caimin sudah memimpin PKB sudah 17 tahun lamanya atau sejak tahun 2005. Bayangkan saja anak-anak yang baru lahir di tahun yang sama dengan Caimin pertama kali dilantik jadi ketua PKB sekarang sudah punya KTP dan SIM sendiri karena begitu lamanya dia menduduki kursi itu. Nggak bosen apa ya? Ya coba deh sekali jadi presiden PKS. Lantas apa hal yang dilakukan oleh Caimin yang bisa menenggelamkan partainya sendiri tersebut? Ya untuk sekarang setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ia turut menyuarakan penundaan pemilu 2024 dengan alasan yang dibuat-buat. Kemudian ia juga menjadikan Wapres Ma'ruf Amin sebagai alasan menunda pemilu. Apa juga hubungannya menunda pemilu dengan menolong Kiai Ma'ruf Amin katanya? Ya wajar kalau kemudian ia disebut sudah mulai kehilangan akal sehat oleh para pengamat politik, salah satunya oleh Adi Prayitno. Jaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini, karena takutnya jika mereka terpilih nanti mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin. Jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap teguh
agar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun 2013 lalu pemilihan gubernur Jawa Tengah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.